Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Fajrin dengan NPM 231021095 dan rekan saya. Saya Titin Supartini dengan NPM 2311021120. Di sini kami akan melakukan pengujian data menggunakan IFIS 13 dengan metode linlog dan loglin, serta kami akan menginterpretasikan hasilnya berdasarkan data yang kami uji. Baiklah, di sini saya akan menguji data dari tabel 7.3 terlebih dahulu. Di sini pertama-tama kita ubah dulu work file struktur type-nya menjadi undate karena ini merupakan data cross section. Kemudian observasinya kita masukkan 51. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita akan pergi ke menu quick, lalu kita pilih empty group. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita copy dari Excel. Nah, kemudian langsung saja kita beri nama grup 1. Setelah itu kita akan langsung pergi ke menu proc, lalu kita pilih make equation. Setelah itu kita pindahkan intercept-nya berada di sebelah variabel Y. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah nama filenya menjadi equation underscore linlin, kemudian kita klik OK. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh persamaan estimasi yang menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja L dan modal K berpengaruh positif terhadap output Y. Koefisien regresi untuk tenaga kerja dan untuk modal, keduanya sangat signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya sangat kecil, yaitu 0,0000, yang artinya setiap penambahan 1 unit tenaga kerja akan meningkatkan output sebesar 47,98.736 unit, dan setiap penambahan 1 unit modal akan meningkatkan output sebesar 9,518.191 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian, intercept dalam model ini tidak signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya sebesar 0,8526 sehingga kontribusinya dalam interpretasi model tidak terlalu berarti. Secara keseluruhan, model ini dapat dianggap sangat baik karena mampu menjelaskan hampir seluruh variasi output melalui variabel tenaga kerja dan modal, serta terbukti signifikan secara statistik, baik secara individual maupun keseluruhan. Nah, setelah itu di sini kita akan pergi ke menu objek, kemudian copy object. Setelah itu kita akan mengubah namanya menjadi equation log-log karena kita akan mengestimasi dengan model log-log. Lalu kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan mengestimasinya dengan melogkan semua variabel. Kemudian kita klik OK. Dan dapat dilihat hasil estimasi menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output dalam bentuk logaritmik. Koefisien dari log L sebesar 0,468332 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam tenaga kerja akan meningkatkan output sebesar 0,468.332% dengan asumsi variabel lain konstan. Demikian pula koefisien dari log K sebesar 0,521.279 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa peningkatan tersebut signifikan secara statistik karena nilai probabilitas masing-masing di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa baik tenaga kerja maupun modal secara individual memiliki kontribusi signifikan terhadap output. Selanjutnya di sini saya akan menguji data dari tabel 6.4. Caranya sama seperti yang tadi, kita ubah dulu struktur type-nya menjadi undate, lalu kita masukkan observasinya sejumlah 64, lalu kita klik OK. Kemudian kita pergi ke menu quick, lalu kita buka as empty group, lalu kita tempelkan data yang sudah kita salin dari Excel. Langkah selanjutnya kita akan pergi ke menu proc, lalu kita akan pilih make equation. Setelah itu kita pindahkan intercept-nya menjadi di sebelah variabel Y.
Kemudian kita klik OK, lalu kita ubah namanya menjadi equation underscore linear, lalu kita klik OK lagi. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa nilai R² sebesar 0,747.372.000 menunjukkan bahwa 74,74% variasi dari variabel CM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini. Nilai adjust R² sebesar 0,734.071 memperkuat bahwa model ini cukup baik meskipun sudah dikoreksi untuk jumlah variabel. Probabilitas dari F statistik sebesar 0,00000 menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan, yang artinya secara bersama-sama variabel FLR, PGNP, dan TFR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel CM. Nah, di sini variabel PGNP memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,005511 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0047, juga signifikan secara statistik dan berpengaruh negatif terhadap CM, meskipun besar pengaruhnya relatif kecil. Kemudian di sini saya mencoba menghilangkan salah satu variabel untuk melihat bagaimana perbandingannya, dan di sini saya menghilangkan variabel PGNP. Kita klik OK, kemudian namanya kita ubah menjadi deleted underscore PGNP. Nah, dari model ini dapat kita lihat bahwa nilai R²-nya sebesar 0,71120 yang berarti sekitar 71,11%. Variasi dari variabel CM dapat dijelaskan oleh variabel FLR dan TFR. Nilai adjust R² sebesar 0,701648 menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model yang tetap tinggi dan mengindikasikan bahwa model cukup baik. Nilai F statistik sebesar 75.008 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikansi 1%, yang berarti bahwa paling tidak salah satu variabel independen secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi, variabel PGNP memberikan kontribusi tambahan dalam menjelaskan variasi CM dan membuat model menjadi lebih baik, yang ditunjukkan oleh peningkatan adjust R² dan tetap signifikannya seluruh variabel. Nah, namun meskipun PGNP berpengaruh negatif terhadap CM, pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan FLR dan TFR. Jadi, menghilangkan PGNP seperti pada model ini membuat model lebih sederhana, tetapi sedikit mengurangi kekuatan prediktif model. Sekian video pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.